Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana bakteri dan virus berasal? Mengapa mereka ada? Dan bagaimana mereka bisa memiliki dampak yang begitu besar terhadap kehidupan manusia dan planet ini? Saat Anda merasa cemas dengan infeksi atau penyakit, apakah Anda tahu siapa sebenarnya yang menguasai tubuh kita di balik layar? Kita sering mendengar tentang bakteri yang menyebabkan penyakit atau virus yang mengancam nyawa, tetapi apa yang sesungguhnya terjadi ketika kita terinfeksi? Bagaimana mereka bisa begitu cerdas dan beradaptasi dengan begitu cepat? Apakah mereka hanya hasil dari evolusi alam yang murni? Atau ada kekuatan yang lebih gelap yang bersembunyi di balik misteri ini? Dalam video ini, kita akan menyelidiki asal-usul bakteri dan virus, bagaimana mereka berkembang, karena kita harus memahami peran mereka dalam kehidupan sehari-hari kita. Tontonlah sampai akhir, karena apa yang Anda pelajari dapat mengubah pandangan Anda tentang dunia mikroskopis yang ada di sekitar kita. Bakteri dan virus, dua entitas mikroskopis yang memainkan peran besar dalam hidup kita. Namun seringkali kita sulit membedakan keduanya. Jadi apa perbedaannya? Bakteri adalah organisme hidup meskipun sangat kecil. Mereka dapat berkembang biak dengan sendirinya, dan banyak di antaranya sangat berguna bagi kita. Misalnya bakteri di dalam saluran pencernaan kita, membantu mencerna makanan dan memproduksi vitamin. Namun beberapa bakteri bisa sangat berbahaya, menyebabkan penyakit yang mematikan. Virus, di sisi lain, adalah agen infeksius yang lebih misterius. Mereka bukan organisme hidup dalam pengertian yang sama dengan bakteri. Virus tidak bisa berkembang biak sendiri, mereka memerlukan inang untuk berkembang biak. Virus memasuki sel tubuh kita dan meretas mesin sel kita untuk memproduksi lebih banyak virus. Beberapa virus bisa sangat berbahaya, menyebabkan penyakit seperti influenza, HIV, bahkan kanker. Jadi, meskipun berbeda, keduanya memiliki peran besar dalam ekosistem kita. Sebagai manusia, kita telah lama bergumul dengan dunia mikroskopis ini. Sebelum penemuan mikroskop oleh Antony van Leeuwenhoek pada abad ke-17, kita bahkan tidak tahu bahwa ada dunia yang begitu kecil di sekitar kita. Sebagai contoh, pada masa Yunani kuno, penyakit sering dianggap sebagai kutukan atau akibat dari tindakan ilahi. Tidak ada pemahaman tentang mikroba yang tersembunyi di tubuh kita. Namun, setelah Leeuwenhoek membuat mikroskop pertama yang dapat melihat bakteri, segalanya berubah. Penemuan ini membuka pintu bagi penemuan-penemuan besar dalam ilmu pengetahuan dan kedokteran, mengungkapkan dunia mikroba yang tersembunyi di luar pandangan kita. Inilah yang mengarah pada pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana bakteri dan virus berfungsi. Sekarang, bagaimana bakteri dan virus berkembang? Mari kita lihat melalui lensa evolusi. Bakteri telah ada di bumi jauh sebelum manusia, berkembang lebih dari 3,5 miliar tahun yang lalu. Mereka beradaptasi dengan lingkungan yang keras, bahkan bertahan hidup di tempat-tempat yang kita anggap mustahil, ispeta ventilasi dalam kerak bumi, dan bahkan di dalam tubuh manusia. Sedangkan virus, meskipun tidak hidup dalam arti yang sama seperti bakteri, juga memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Virus berevolusi untuk menjadi lebih efektif dalam menginfeksi inangnya. Mereka berkembang biak dengan cara meretas sel-sel tubuh kita dan memanfaatkannya untuk menyebar lebih jauh. Sebagian besar teori ilmiah mengatakan bahwa virus kemungkinan besar muncul jauh setelah bakteri, mungkin sebagai bentuk organisme yang lebih sederhana yang berkembang dari bahan genetik purba. Evolusi ini tidak hanya soal kelangsungan hidup. Ini adalah proses adaptasi yang sangat cerdas, yang memungkinkan bakteri dan virus bertahan dalam perubahan lingkungan yang ekstrim. Virus seringkali dianggap sebagai musuh tubuh kita. Namun, dalam banyak kasus, mereka juga memainkan peran dalam ekosistem. Meskipun kita lebih sering mengasosiasikan virus dengan penyakit berbahaya, mereka juga dapat membantu mengendalikan populasi bakteri yang berlebihan. Beberapa virus, seperti yang ditemukan dalam bakteri laut, bahkan berperan dalam daur ulang bahan organik di ekosistem laut. Namun, ketika virus beradaptasi dengan tubuh manusia, ia bisa menjadi ancaman besar. Flu Ebola, HIV, semua adalah contoh dari virus yang berkembang biak dalam tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Apa yang membuat virus begitu sulit untuk ditangani oleh ilmu pengetahuan adalah kemampuan mereka untuk bermutasi dengan sangat cepat, seringkali menghindari sistem kekebalan tubuh kita. Dalam sejarah, kita telah melihat dampak besar dari pandemi yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Pandemi Black Death pada abad ke-14 yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis
menghancurkan sebagian besar populasi Eropa. Begitu pula pandemi flu Spanyol pada 1918 yang disebabkan oleh virus influenza menginfeksi sepertiga populasi dunia. Lebih baru lagi, pandemi COVID-19 telah menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya kita sebagai manusia di hadapan virus. Virus ini mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan bahkan hidup. Meskipun dunia medis telah berkembang pesat, bakteri dan virus terus menantang kita untuk beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi ancaman mereka. Nah, jadi apa yang telah kita pelajari tentang bakteri dan virus? Kita telah melihat bagaimana keduanya berkembang dan memainkan peran penting dalam kehidupan di bumi ini. Namun, kita juga telah menyadari bahwa mereka adalah kekuatan yang sangat kuat dan bisa sangat berbahaya bagi manusia. Mungkin hal yang paling penting untuk kita ingat adalah bahwa meskipun kita telah membuat kemajuan besar dalam memahami dan mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus, mereka tetap menjadi bagian dari alam semesta yang lebih besar yang kita baru saja mulai memahami. Kita harus tetap waspada dan terus menggali misteri ini. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang dunia mikroba ini dan di bagaimana kita dapat melindungi diri dari ancaman yang tersembunyi di dalamnya, pastikan untuk subscribe, like video ini, dan bagikan dengan teman-teman yang juga ingin tahu lebih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.